Misalnya seneng satu perempuan, ketemu rivalnya langsung perang kan gak mikir. Tapi kalau kau bermikir, dia ngenangen cawe wedok iku ora seneng aku. Untungnya apa untuk wong ayu ora seneng, malah mau loro hati. Terus sudahlah, buruan dialihkan kemana kan gitu. Itu nak mau amen WA nan tukaran lewat SMS atau tarung langsung ora kau bermikir. Tapi kalau kau bermikir, akhirnya berpikir nih. Perempuan tadi sebenarnya yang disenangi siapa? Oke, ternyata senang Pak Erick. Sudah kita ngalah. Karena tidak ada nikmatnya kan menikahi perempuan yang sama sekali tidak mencintai kita. Tapi kalau nak kau berpikir pokoknya diprovokasi, wah kue kalah mbak A, kue kalah mbak B. Pikirannya kan, ojo sampai kalah. Bareng wis menang ternyata ada masalah. Di Quran itu sampai lihat di tafsir Tobari itu ada ayat bal naqzifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Qadzafa itu kalau di kamus tak lihat itu takallama bila dalilin. Qadzafa itu yes, pokoknya sekenanya. Artinya gini, kebenaran Islam atau kebenaran hak itu kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Apalagi kamu taruh secara teratur, kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Sehingga di sini banyak sahabat yang hidup di Cina. Sekarang juga banyak orang alim yang milih hidup di Amerika, banyak orang alim yang milih hidup di Inggris. Dan mereka pede, percaya diri karena kebenaran itu kamu letakkan di mana saja itu tetap akan menang, akan menemukan momentum kemenangannya. Misalnya gini, contoh paling gampang. Dulu para peneliti, seorang lagi dulu para peneliti itu ya datang kemana-mana, termasuk Ibnu Battuta, termasuk Ibnu Khaldun, ya semua peneliti itu suka neliti. Setelah diteliti, Quran itu satu-satunya kitab suci yang membicarakan sains, misalnya tentang falak, tentang astronomi, tentang asal-usul kejadian manusia, kejadian makhluk. Juga bicara tentang geografi, geologis, semuanya. Sementara kitab lain hanya cerita tentang mawaid wal hikam wal ibar. Jadi diteliti kayak apa, pada akhirnya hak ini yang menang. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahid. Saya berkali-kali cerita, ada ulama yang ahli matematika. Ketika ditanya kenapa kamu suka ngajar matematika, sampai muridnya itu ragu, ini guruku mlebu swarga ta ora, penggaweane mulang matematika. Tapi para muridnya bermimpi bahwa Imam Amudi itu disuruh ngajar para malaikat. Dan itu pede betul dia. Kata Allah, ini ulama saya yang iman kepada saya setingkat iman kamu. Dari malaikat itu tidak mungkin Gusti, kita menyaksikan langsung engkau sementara ini di bumi, nggak nyaksikan jenengan. Kenapa bisa sepede dan seyakin itu? Akhirnya Imam Amudi disuruh ngajarin matematika. Jadi Anda kalau profesor itu nanti harus sempat ngajari malaikat, itu baru benar-benar profesor. Jadi nanti di akhirat ngajari siapa? Malaikat. Jadi ada seminar yang melibatkan banyak malaikat, narasumbernya itu seorang profesor. Itu ketika kenapa engkau begitu yakin kalau Allah itu Tuhan dan Allah itu Al-Wahidus Shomad. Terus Imam Amudi mulai nulis angka gak beraturan, 2, 3, 4, 5 sampai 1 miliar, 1 triliun, semuanya gak beraturan. Kata beliau, nisbatus naini wasalasa ila ma la nihayatalaha iku nisbatul far'i ilal asli. Mbok angka sebanyak apapun, 2 dibanding 1 ya far'ul wahid, 3 dibanding 1 ya far'ul wahid, semua angka yang enggak terhingga pun dibanding 1 semuanya far'ul wahid. Semua angka sebanyak apapun itu cabang dari angka 1. Fakullu hadil awalim far'un minal wahidis shomad, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakil malaikat tepuk tangan, iya juga. Jadi begitu juga ada ulama itu ahli gambar. Saya dulu ngaji sama Mbah Mun Al-Husunul Hamidiyah, itu kitabnya itu banyak gambarnya. Dan gale gambar yang ngawur betul, mangga ahli gambar. Saya epol lah, sempurna lele. Semua gambar bangunan, gambar sapi, pokoknya gambar. Ternyata dia menemukan Tuhan itu dari gambar. Gambar serapi ini atau seruwet ini sama. Gambar rapi sama ruwet itu sama kalau dalam pandangan tauhid. Dimulai minan nuqtah al-wahidah. Kowe cek gambar sing rapi sing indah, cek gambarmu elek, dimulai dari 1 titik, dan titik ini nuqtatil wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nek cara ahli tauhid gak penting gambare apik, menang lomba atau ora penting. Butuhe hadis surah ini gambar baik yang rapi maupun ndak adalah min nuqtah dari 1
titik. Ya, alam raya sebanyak ini mbok gambar mbok ora, sejak mulai Mars sampai Jupiter kabeh semua bentuknya yang banyak ini semuanya min nuqtatil wujud, yaitu dari titik wujud gini kok Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini hebatnya ulama-ulama, mbok dia pengajar matematika, mbok pengajar gambar, semuanya dipakai perangkat untuk tauhid. Ya, itu kan juga bagian dari Islam damai, Islam yang sangat tidak perlu perang untuk orang dipaksa Islam, nggak perlu provokatif kayak tadi pidatonya rektor jenengan tadi. Jadi ciri utama ilmuwan tuh kalau ngomong datar tapi logikanya nggak terbantahkan, itu ciri khas ilmuwan. Kalau ciri khas politikus kalau ngomong itu keras, provokatif lah kira-kira gitu. Tapi isinya biasa. Nah saya berharap nanti semua profesor doktor itu datar tapi isinya kualitasnya bagus ini. Mentes. Jadi makanya terus kata ulama, kenapa diistilahkan balnat zifu bil haqqi? Kenapa pakai qadzafa sementara qadzafa maknanya takallama bila dalil? Maksudnya bila dalil di sini itu min ghairi ikhtiyajin ila dalilin. Kebenaran itu memang nggak butuh dalil. Apa kita perlu dalilnya apa? Buktinya apa? Kalau 3 itu cabang dari 1, wong gendeng yakin yang takut gitu pas orang gendeng. Wong 3 cabang dari 1 kok ditanyakan buktinya apa? Itu min awalil bidah. Pertama orang pasti tahu kalau 3 itu far'ul wahid, 1 juta juga far'ul wahid, 1 miliar juga far'ul. Gambar yang sebanyak apapun ya dimulai dari 1 titik, cek gambar bener maupun yang tidak. Akhirnya apa? Ulama dulu itu sebegitu rileks nerangkan tauhid. Lalu kenapa asma ini yang ya ini kan khas NU ya, khas pesantren. Sebenarnya saya keberatan pakai istilah khas NU, pakai khas pesantren karena NU itu anaknya pesantren, jangan dibalik pesantren anaknya NU, karena sebelum ada NU itu ada pesantren. Tapi kayaknya Unisma lebih suka pakai bahasa NU dan saya ya agak-agak orderan yang terpaksa disuruh ngomong. Ini agak apa ya, agak kacau sebetulnya ini, agak kacau. Jadi NU itu sama pesantren itu tua pesantren. Jadi NU dilahirkan pesantren, bukan dibalik pesantren dilahirkan NU. Sehingga barokahnya didirikan pesantren ini, kadang nyuwun sewu sekali Mbah Hasyim itu kadang ide besar beliau itu ora dituruti wong NU. Jadi Mbah Hasyim cara kula kok dadi Mbah Hasyim ya mangkel. Mbah Hasyim itu ngarangno kentong. Nggih ngaramno beduk, tapi NU nganggo kentong. Beduk. Dan uniknya Mbah Hasyim enggak tersinggung. Karena ciri khas pesantren itu membolehkan perbedaan apa? Pendapat. Itu masyhur khilafnya Mbah Hasyim sama Bapak Kemas Kumambang itu sampai dikitabkan. Saling ngeritik, saling macam-macam lah. Jadi cara berpikir Mbah Hasyim ketika Nabi rembukan, ini gimana ya cara menentukan waktu sholat ya? Ya pakai kentong ya Rasulullah, zakalin nasoro itu untuk orang Nasrani. Ya pakai buk itu trompet, zakalil Yahud itu untuk orang Yahudi. Terus, ada yang usul lagi pakai api ya Rasulullah, zakalil Majusi itu orang Majusi. Setelah itu ada orang datang lari-lari cerita mimpi azan tadi. Ya itu terus dipakai sarana pemanggilan sholat ya azan itu. Sehingga Mbah Hasyim menolak. Saya sekarang sering kampanye sedekah karena misalnya sering saya itu didatangi orang kaya, sudah dapat gratisan bruto itu berembang. Nah ini kita sudah pakai buminya Allah itu gratis, pakai airnya ya gratis, pakai oksigen ya gratis, kok masih bruto itu sudah jadi hamba yang nggak benar ya. Jadi bayangkan kalau kita pakai oksigen bayar, pakai buminya bayar, pakai airnya bayar semua, kayaknya kita tidak mampu membayar ya. Dan kita sama Allah hanya disuruh ikrar, disuruh sujud. Pentingnya ilmu satu bahwa itu akan menjadikan satu perilaku. Misalnya begini ya, dulu itu kiai-kiai Jawa zaman dulu itu berpatokan karena dulu pemerintahan Hindia Belanda, seorang lagi masih pemerintahan Hindia Belanda. Itu dalil yang sering diutarakan itu sebaik-baiknya umara itu yang datang ke ulama, sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke umara. Tapi semenjak pemerintahan Indonesia dan kemudian ditandai beberapa tokoh kayak Gus Wahid
putra Kiai Hasyim jadi Menteri Agama, ada Gus Wahid putra Kiai Wahab juga jadi Menteri Agama, ada Kiai Fathur Rahman keluarga Mbah Maimun, keluarga Sarang juga pernah jadi Menteri Agama. Kemudian bersamaan dengan itu dibangunlah satu pegangan ilmu. Pegangan ilmu ini penting karena ini yang mengilhami semua orang Islam, terutama ya utamanya ulamanya. Ada seorang ustadz, seorang guru ngaji yang karena melihat rata-rata penguasa itu zalim ya, datang ke Harun ar-Rasyid. Ini perlu disemak, datang ke Khalifatullah atau Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid. Karena beliau seorang raja tentu terduga lah, atau ya umumnya atau di mana istilahnya itu ya rata-rata ya agak seenaknya namanya raja, namanya penguasa. Ini dalam pikiran ustadz itu tidak mesti dalam fakta. Kemudian si ustadz itu matur, ya Amirul Mukminin, ini nasihun lak famusaddidun alaika fala tajidanna fi nafsika syai'an. Saya ini mau nasihati Anda, kemudian saya cara nasihati itu keras. Tolong jangan dimasukkan hati. Dia bilang famusaddidun alaika, karena nanti kalau nasihati itu keras sekali. Tolong dimaklumi, karena ini penting, karena Anda harus dinasihati secara keras. Tapi sebelum nasihat itu diutarakan, kata Harun ar-Rasyid, karena beliau Bani Abbas dan beliau orang alim, termasuk muridnya Imam Malik. Kata Harun ar-Rasyid, uskut, kamu diam Ustaz. Inna Allaha ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adhalika yaqulu Allahu ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi ini sekaligus etika dan norma ya bagi semua dai di Indonesia dan semua kita. Wahai Ustadz, kamu diam. Allah Ta'ala itu ngutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu ke Fir'aun. Itu saja harus pakai etika, faqula lahu qawlan layyinan. Kamu harus ngomong yang halus. Jadi intinya ini Harun ar-Rasyid komplain, kamu itu kalau jadi Ustadz kok ngaji kira-kira gitu. Jadi betapa baiknya orang dulu memahami Quran. Jadi Quran itu dibaca, kemudian kita mungkin baca terus jadi cerita, mungkin ada yang baca jadi perilaku, ada yang baca kemudian itu mengilhami, membentuk. Nah kira-kira itulah yang membentuk kiai alim di NU, di beberapa pesantren maupun orang-orang alim di luar NU. Asal ngajinya dan bacanya seperti kita, pasti seperti itu. Karena cara berpikir tadi sudah. Jadi akhirnya si Ustadz tadi keluar dan minta maaf, anta a'lamu minni, ternyata engkau lebih alim ketimbang saya. Jadi kalimat famusaddidun alika, saya akan keras cara memberi nasihat, itu yang diket, yang dipotong, yang dibatalkan atau yang diralat oleh Khalifatullah Harun ar-Rasyid. Itu dikatakan inna Allaha ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Yaitu Allah mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu pun harus faqula lahu qawlan layyinan. Cara berdakwah harus dengan kata-kata yang halus, yang lembut, yang indah. Dan dengan kata-kata itu diharapkan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga yang didakwai menjadi ingat. Sehingga dengan kemampuan ilmiah seperti ini menjadi pegangan bersama bahwa kita sebagai dai atau sebagai tetangga atau sebagai sama-sama warga Indonesia, bawaan kita memang harus faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kemudian dalam disiplin ilmu yang lain, halus itu tidak kuat. Angin itu ya halus, tapi kalau di manage itu jadi kekuatan yang besar. Begitu juga air dan sebagainya. Sehingga tidak perlu khawatir terus kalau dakwah halus itu tidak punya efek yang signifikan. Tidak juga. Allah Ta'ala itu pengelola angin. Angin itu kekuatannya dasar. Sehingga Nabi Sulaiman dikasih kekuatan angin dan bisa terbang kemana-mana. Kemudian sekarang jadi teknologi yang banyak memanfaatkan angin. Mulai rem, mulai apa saja. Sehingga dari cerita saya ini kemudian terus kiai-kiai itu membentuk dakwah termasuk di ekonomi dengan cara yang rileks. Nah cara rileks itu satu tentu dimulai dengan ilmu. Misalnya begini, saya beri contoh. Ketika ada orang melafadzkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kalimat ini mungkin kalau orang NU baca itu rutin ya, karena kiainya kelamaan ya yang ikut sambil tidur. Ya. Kalau tahlil itu disebut kiai tertentu itu mesti yang belakang wah suwi itu kalau kiai itu lama itu. Nah kiainya juga karena
jadi lakon ya kan lebih semangat karena pegang mic. Biasanya gitu di NU itu. Kalau khotib mesti semangat karena yang pegang mic, yang dengerin mesti ngantuk karena monoton gitu. Karena yang dengerin sudah tahu pasti nyuruh baik meninggalkan yang jelek. Jadi ilmunya sudah disimpulkan dulu. Setiap yang tidur di masjid mesti tak tanya kenapa tidur. Ilmunya tidak ada perkembangan, Gus, nyuruh yang baik meninggalkan yang jelek. Tapi kalau ilmunya agak ada perubahan kan dengar semua pasti nyuruh yang jelek meninggalkan yang baik. Karena watak manusia itu agak-agak suka fitnah, itu suka geger. Tapi kalau monoton itu mesti enggak itu. Tapi yang menjadi pegangan kita, saya ulang lagi, itu ilmu dulu. Saya ulang lagi itu. Saya berkali-kali menyontohkan, kalau ada orang kafir, orang yang tidak bersyahadat 70 tahun, kemudian dia bersyahadat sekali saja di akhir hayatnya. Itu kata Allah, qulil ladzina kafaru iyyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan ke mereka yang kafir, jika dia mau bersyahadat, itu masa lalunya diampuni semua. Sehingga kedahsyatan kalimat ini luar biasa. Orang yang kafir 70 tahun saja, barokahnya la ilaha illallah ini, dosanya bisa diampuni semua. Nah kemudian karena ilmu ini tidak begitu populer atau kurang dipopulerkan, atau kita sendiri kurang menghayati, sehingga la ilaha illallah itu lebih dianalisis cara lafadz ini, pelafatannya ada sanadnya enggak ya? Terus cara melafatkan bareng-bareng seperti itu ada tumpengan ini bid'ah enggak ya? Jadi pertanyaannya sudah tidak tentang keramatnya atau sakralnya atau fadilahnya la ilaha illallah, tapi sudah macam-macam. Jadi dan cara seperti ini ada hadisnya enggak, legal enggak, terus ada sanadnya enggak. Jadi saya mohon semohon-mohonnya untuk teman-teman yang di Al-Iman itu harus ngaji. Ngaji itu nanti kamu tahu cara mandang sebuah ibadah atau perilaku atau apa sajalah tahu. Karena al-ilmu yurisul ahwal, ilmu itu bisa mengilhami cara pandang. Dulu yaitu saya ulang lagi, ketika zaman Hindia Belanda, karena pemerintahnya Hindia Belanda itu ulama-ulama keras sekali, sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke Umaroh. Tapi setelah era Mbah Hashim, era sampai Mbah Maimun, itu mereka peduli sama Umaroh, semuanya sama-sama warga Indonesia yang ingin melihat Indonesia yang lebih baik. Sehingga banyak, ya kakak saya sendiri pernah wakil bupati, putra Mbah Maimun wakil gubernur. Ini teman saya Kiai Habib ya bupati. Semenjak itu terus, dan itu nggak lepas dari cara pandang. Ya, cara pandang diantaranya adalah mulane kabeh wali ku syaratnya umiyin, Habib. Jadi aku masuk pengalaman aku ora roh dhuwit kuwi ora roh apa ora. Tapi kok aja sampai terus ra duwe dhuwit lek kowe elek nyoron apa. Ya aja sampai kowe seneng dhuwit ora. Loro. Seneng wong wedok kono ora. Seneng loro. Mane dawuh Kanjeng Nabi nak ngalem wali-wali iku wong wis parek pangeran atat dunya wa hiya rahimah. Dunia teko dhewe ya rahimah. Dunia iku ino, ngremek-ngremek ben ditampa. Go dunia dhisik didhawuhi Allah, iki kanggo pidato apa saiki cerita ya. Dunia didhawuhi Allah ya dunya ukhdumi man khadamane. Ukhdumi man khadamane. Dunia kowe iku kudu ngitmai wong sing ngitmai aku. Jenenge ono wali kok rada golek-golek ya rada aneh. Ya tapi ya ora apa-apa sih nggo lucu-lucunan apa. Jebule tenan apa. Lah sing keliru nak tenan, nak lucu-lucunan pantes-pantese manusa ora apa-apa. Tapi nak tenan ya muskilah. Muskilah. Mergo donya wis dikitabi apa? Ya dunya ukhdumi man khodam. Ya saiki kowe khodam Allah ta ora? Nek kowe khodam Allah kan mesti. Ya kilani dhewe awakmu kok. Assalamualaikum, halo sobat semua, kembali lagi di nak malam pitulasan itu tirakatan jeruk jujur apa? Jadi aku mulai dhisik malam pitulas itu kayak katut-katut tirakatan. Jebule eleng nak isuke ono makhluk-makhluk ngaji lali. Ya wis kabeh marhaban bi wasiati Rasulillah. Lillahi tetep kagungane wa sarasan mutus samawati te pira-pira kerajaan langit lan lan bumi. Yakhluqu gawe sapa wa ta'ala mayasa ya habul mayasa. Paring sapa wa ta'ala lima yasa minal aulad inasan ing pira-pira wedok wa yabu lan paring sapa wa lima yasa adzkura ing pira-pira lanang au yuzawiju utawa nyilang sapa Allah mentazwi itu menyilang dadekno ya di anak lanang di anak wedok hum ing ngake ya caluhum dzukronau wa inasa Allah gawe kowe di anak lanang ya wedok wa calu mayasa wa qima tapi ya ana sing digawe ora duwe
anak. Kabeh kersane Allah Subhanahu wa taala. Dadi ana sing duwe anak lanang tok, ana sing duwe anak wedok tok, ana sing duwe anak lanang wedok tapi ana sing ra duwe anak. Fala yalidu mongko orang lahirna sapa akim wala yuradu lan ora den lahirna sapa lahu kedhe akim. Inna usatamna wa ta'ala wa alimun. Iku zat maksudnya fala yalidu misalnya ning cah wedok dene ra iso nglahirno. Kan yalidu bali ning manu saged mudzakkar saged napa? Inna usatamna wa ta'ala wa alimun dat sing pirsa bima yakhluqu lan apa sing Allah gawe kodine dat sing kuwasa alama ya. Mergo umpama anggere wong kok duwe anak, mesti dianggap duwe anak iku kudrahe manusa. Barokah nyatane ana sing ra duwe anak padahal ya dikumpuli ketok anak manusa tidak siapa? Siapa. Kabeh anut kudrahe Allah Subhanahu wa taala. Wa makana larana iku basarin kedhe manusa ayu kalimat dawuh ing basar sapa Allah illa ayu kecuali ento den paringi wahyu sapa ilahi maring basar wahyan kan wahyu fil manam misal ing dalam turu au bil ilham lan ilham. Ilham ya semasyhur kaya asal Nabi Ibrahim. Dekne yo mimpi, yo kepikiran nek itu tenang. Jadi jenenge yo ana manam yo ana napa? Ilham. Lan yo ana rabu sediluk darane yo mustarwiyah napa? Terus ana mantep darane yo menapa? Arafah. Ya mergo antarane manam mbek napa? Ilham kaya iya kaya ora. Mulane pangjur maza karo dadi beliau sempat ngekei ruang untuk Ismail berpikir. Napa Ismail apa? Terus Ismail kesesak belum mikir apa pola ya hal matuk mah jadi ku nunjukno nabi ku ya oleh mamang tapi sithik nggo syarat basariah napa nggo syarat basariah tapi hakikate ya wis yakin tapi nggo syarat Kanjeng Nabi pertama roh malaikat dianggap malakul maut mulane nabi ku mlayu mergo nyangka iku malakul sampai ngendikan zamiluni kasiruni pertama ngendikan yo inni khasyitu ala nafsi aku iku wedi lha mau nabi dari awal yakin iku Jibril yo ora wedi. Mulane kadang ora roh itu penting, justru ora roh itu nunjukno nak jujur. Tapi nak roh malah kadang mereka yes. Mulane ora roh itu kadang apik. Disebut makun tatadri mal kitab walal iman. Kowe ora roh Muhammad iman apa kitab. Mergo malaikat Jibril pertama disangka malaikat maut sampai matur ning Khadijah wa inni khasyitu ala nafsi. Khadijah sing manekno iku hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Nek jenengan ra percaya sesuk dolan ning Ami Warokoh bin Nawfal. Jadi Nabi mulane kiai sajane kudu ra roh nek ndekne ku kiai. Kiai kok nyediakno tanggal yo rada aneh. Jane kiai sing bener iku ora roh nek ndekne iku kiai. Hubungane mbek Allah ya abdun mbek Rabbihi wis gak mikir liyane. Lho kula nganti saiki ya ora roh nek aku kiai. Aku nganti saiki koyo wong awam. Wae ngejak anak, wae ning Tegal, mulang-mulang gak ngerti aku kiai ora. Pokoke khitabuh ning aku apa. Berhubung kok demo ngene ya akhirnya ngaji, tapi ora perkara rasa kiai. Lah jenenge wong nganggur-nganggur teko ya. Sine soe. Lah iku kiai tenan. Nek ngono iku berarti kiai tenan. Makun tatadri mal kitab. Kiai kok ngerti. Nah iki ulang prospek, iki ra prospek. Piye? Kanjeng Nabi ku pertama ketemu malaikat Jibril gak pirsa nek iku. Malaikat Jibril nyongkone malakul. Mulane muni inni khasyitu ala. Ya sampai bersane sausé Khadijah, sausé Warokoh bin Nawfal. Beberapa info beliau juga gak ngerti. Mulane disebut makun tatadri mal kitab walal ilm. Kowe ku ora roh. Tapi ora roh sing ngene iki sifatu madkhin, ora roh sing ngene iki dadi kelebihane Kanjeng Nabi. Jadi kadang ora roh itu penting. Mana kok kowe di masalah bojomu ya ora roh masa lalumu iku ya alhamdulillah. Kadang baru gak roh. Kalau kowe ini kan ora roh hakku wa akhire ya urip pelang-pelang. Cara kowe roh hakku wa hisapi rambut sitok ora kok berguyu. Berhubung ra roh ya. Ya guyu. Jadi kadang ra roh wis dinikmati wae no. Makome makom ora roh. Au illa mi wara hijabin utawa saking gurine hijab bi ayyusmi'ah. Gambare harus memperdengarkan sapa wahu ing basar-basar sing nabi kalamu ing dawuh Allah, tapi wala ya. Lan ora ningali sapa basar sing nabi ing Allah. Kama waqa ali Musa alaihi salam, Nabi Musa ketika ning turi Sina kan dengar tapi tidak melihat. Au illa ayursila, kecuali ento ngutus sapa Allah rasulan rasul, misalnya malakan malaikat ka Jibril, fayuhya mongko maringi wahyu sapa rasul ilal mursal ilahi maring sing diutusna sapa ilahi al sing ditugasi ayu kalimuhu sing ngendikane sapa rasul hu ing mursal ilah. Mursal ilah berarti sapa? Kanjeng Nabi diini lan idine Allah. Mahyakna maing apa wae ya sawu ngersano sapa ing ma. Inna satuna Allah wa aliyun. Iku zat sing luhur an sifatil muhtasin. Iki pinter Imam Suyuti. Piye-piye nak diredaksekno Allah ketemu langsung Kanjeng Nabi, ku ana pikiran nak Allah yaqulu fi makanin apa? Tak baleni neh, iki ra kena go pidato. Iki pidato soalnya teko ngaji swarga. Roh raimu swarga.
Tak baleni ya. Umpama wahyu ku kabeh langsung, sing ana mubasyarah Allah mbek Nabi mesti dikira Allah ya kullu dimakanin. Allah nempat di satu tempat. Mulane apike kuwi serapati roh. Kadang lewat sare, kadang lewat Jibril, kadang koyo krungu swara tapi ora roh. Jadi kadang-kadang dunya ku apik ra roh. Mulane Senawawi Al-Bantani ku cara kula ku pancen wong pinter tenan. Roh rasane wong Jawa ya roh rasane akidah. Wa amma hadisul mi'raj fal makan binisbat lin nabi dunawah. Kulo iki eling rantak biru. Soal hadis mi'raj, makan ning kono Allah sowan ning Sidratil apa Kanjeng Nabi sowan ning ngendi? Iku fal makan binisbat lin nabi. Ya jenenge nabi ku manusa ya keceluk duwe makan. Kaya Nabi Musa keceluk ketemu Allah ning Turi Sina. Jadi fal makan binisbat lin nabi la lillah no. La lillah. Jadi wong iku kudu ngaji mek wong alim. Jadi wong ku ngerti. Allah tetap laisa kamislihi syai'un. Nah, tapi kita iku manusa, ketemune Allah ya gelem ra gelem dijelasno kan ning Turi Sina kaya Rasulullah cara zahir ketemune ning Sidratil. Tapi tetap fal makan binisbat linnas. Ya, duna wa. Mergo Allah iku la yaqulu bimakan. Lan maksudnya pinter aliyun an sifatil muhdatsin. Tetap Allah itu sangat-sangat mulia, tidak mungkin tersentuh sifatnya barang sing muhdas. Ya, macane iku muhdatsin. Saya nggo pidato muhdisin ya apa-apa. Kok ora ora bedane ya. Wong-wong undang kiai saya enak ya, Mas. Jadi kiai ini nasihati apa ora penting, penting rapat panitia iki rai niki pantese piro. Kiai Pak Tor. Misalnya ini ada di beberapa literatur fikih, di semua fikih, baik mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, di semua kitab fikih. Misalnya ada orang mau masuk Islam, terus konsultasi sama ustadz atau sama kiai, Pak saya mau masuk Islam, kamu nggak boleh ngambil sikap monggo ngeteh dulu gitu, atau apalagi jajak ngobrol dulu, karena 5 menit kita mempersilahkan ngopi dulu itu artinya dianggap kita membiarkan dia dalam keadaan kafir 5 menit dan kita dianggap ikut tanggung jawab. Sehingga di bab ada ulama yang ngebabkan itu sampai di bab murtad. Termasuk murtad adalah orang yang dimintai mensyahadatkan non muslim kemudian disuruh ngopi dulu atau enggak. Karena dianggap pembiaran sekian menit masih berstatus kafir. Jadi ibaratnya gini ya, kalau kita mungkin baru bapak-bapak baru pakai celana pendek terus ada orang kecelakaan di jalan, saya tak pakai baju dulu nanti baru kamu saya selamatkan. Itu kan naif. Kalau begitu saja naif, apalagi orang yang kafir kemudian pas mau minta disyahadatkan kita bilang monggo mandi-mandi dulu, ngeteh-ngeteh dulu. Berarti ada pembiaran sekian menit, dia masih berstatus. Artinya begini, kalau dia saat itu kok dimatikan oleh Israel berarti mati dalam status kafir dan kita ikut tanggung jawab karena harusnya bisa Islam andai kan kita mensyahadatkan saat itu juga. Jadi itu bab-bab yang dianggap ekstrim dalam kutubil fikih, bab-bab fikih. Makanya dalam kitab fikih saya berkali-kali ada non muslim mau bersyahadat ke saya, itu saya bilang ke santri-santri saya, saat itu juga harus kamu ajarin semua pakai bahasa Indonesia. Yang penting status kafirnya apa? Iya. Baru setelah itu ada hukum sosial ya, mungkin kita nawarin teh atau kopi atau apa. Makanya di sini dibabkan juga seseorang harus tergesa-gesa atau bercepat-cepat atau ngambil sikap bergegas untuk melakukan kebaikan. Terus ayat kedua yang dipakai Sayyidina bin Abi Salam itu begini. Ketika Allah mensifati orang munafik, status orang munafik itu apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau dipanggil untuk sholat, dia berangkat tapi itu salah cara malas-malasan. Sehingga untuk menunjukkan kita loyal sama Allah itu ya paling tidak ada sikap di atas rata-rata. Makanya ada sa'i ya lari-lari kecil, tawaf juga disunatkan ada lari-lari kecil, disebut ar-romal itu lari-lari kecil. Untuk menunjukkan bahwa kita loyal sama Allah itu tidak sak kobri kalau Jawa. Nah itu dibabkan sendiri. Jadi beda antara tergesa-gesa sama ekspresi serius. Jadi musyawarah itu ya kira-kira kan nggak mungkin lah kita dipanggil rektor atau kiai atau orang tua kita berjalan leha-leha itu kan. Nah contoh yang diambil di sini begini. Ketika ada debat terbuka antara Fir'aun dan Musa, saya ulang lagi ya, ada debat terbuka antara Musa dan Fir'aun. Kan Nabi Musa datang ke Fir'aun. Lalu kata Fir'aun,
Ini asal usul ayat ini saya terangkan sejarahnya. Kata Fir'aun, lalu kalau kamu tidak nuhankan saya, Tuhan kamu siapa? Terus kata Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun masih berkelit. Kalau Tuhan di bumi, setahu saya kemana-mana yang dituhankan saya, kata Fir'aun. Ma'alim tulakum min ilahi ghairi. Terus Nabi Musa masih ngendikan, ya sudah Tuhan yang nuhani langit. Terus Fir'aun manggil Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Ya Haman ibnili sorhal ali abduhul asbab samawati fa'atoliya ila ilahi Musa. Haman bangunkan kami piramida yang tinggi. Saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa akhirnya mikir, karena kalaupun Fir'aun bisa naik ke langit tetap tidak bisa melihat Tuhan. Kita tahu Tuhan nggak bisa dilihat, kita ngomongin aja udah lihat, apalagi Fir'aun rivalnya kan. Akhirnya Musa ganti argumentasi, yaitu argumentasinya Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Ini perlu diingat dan berusaha sampaikan. Yang nuhani kamu dan yang menuhani leluhur kamu. Itu sangat memukul Fir'aun. Karena logikanya kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti babanya dulu tanpa Tuhan. Ini ada Tuhan terlambat. Jadi kalau Fir'aun Tuhan, berarti bahnya tanpa Tuhan, karena zaman era bahnya belum ada Tuhan. Karena perdebatan itu banyak punggawa Fir'aun yang mukmin. Wah, ini Fir'aun nggak bener ini. Kalau dia Tuhan berarti babanya tambah. Karena kalau iman itu akan diadili, akan dieksekusi, maka orang ini berstatus rojulum mukminum min ali fir'auna yaktum imanah. Maka di Quran diterangkan wa qala rojulum mukminum min ali fir'auna yaktumu imanah. Ada seseorang yang iman tapi menyembunyikan iman. Lah orang ini selalu ikut rapat di rapat-rapat penting Fir'aun, termasuk rapat ketika Fir'aun dan para tentaranya memutuskan membunuh Musa. Karena dia ikut rapat dan eksekutornya besok disuruh nangkap Musa, orang ini malam itu juga nemuin Musa terus bilang innal mal ayat tabiru nabikal yak dulu kamu Musa, rapat tadi malam memutuskan kamu besok dibunuh, maka kamu harus bergegas meninggalkan Mesir. Nah, dari kesimpulan itu, dari cerita itu kemudian diambil secara hukum fikih bahwa untuk menyelamatkan darah harus sasa, harus bergegas. Andai kan Musa itu kok sak kobre, sak sempate, maka keburu. Andai kan ini rojul ini tadi, orang tadi penasihat tadi, kok sak kobre ya, maka berarti Musa terlanjur tertangkap. Jadi itu pentingnya ulama ya. Jadi cerita yang linier, cerita yang seakan-akan cerita di tangan ulama tetap menjadi al-ahkam al-fiqhiyah, menjadi ketentuan-ketentuan apa? Jadi yang diambil di sini adalah lelaki tadi yang ikut rapat tadi bergegas menemui Musa, memberitahu kalau kamu besok mau dieksekusi, fakrus, maka kamu harus cepatnya keluar dari Mesir untuk menyelamatkan diri. Terus oleh Syaizuddin tidak bisa dibabkan bab harus tergesa-gesa menyelamatkan darahnya orang apa? Islam. Jadi ini penting saya sampaikan. Jadi al-qasas ya, semua cerita di Quran itu tidak sebagai cerita, karena Quran tidak ingin melahirkan pendongeng, tapi harus menjadi ibrah, menjadi teladan. Jadi makanya terus di kitab-kitab ulumul Quran diterangkan al-qasas ya, beberapa cerita di Quran adalah semuanya menjadi ketentuan fikih. Saya ulang lagi ya, semua cerita yang ada di Quran itu menjadi ketentuan fikih, meskipun alurnya apa? Cerita. Kayak tadi kan alurnya cerita bahwa lelaki ini bergegas nemui Musa supaya Musa cepat keluar dari Mesir. Terus dibabkan babul musaroah ila musifik. Saya teruskan. Wa kama la ra'ayna ma yaqtulu musliman law taqtu alaihi la qatalahu fal musaroah ila tasrisihi min wajibatun. Idlaisal unatu mahmudatan fi kulli syai'in falaha mawaqin tuhmatu fiha wa mawaqin tudamu fiha wa kadzalika al musara'a wal lain wal dirda wa ghairuhuma. Terus cara berpikir ulama, saya pernah baca dalam satu sejarah ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu menjadi wali itu gara-gara kalau sholat di masjid itu beliau datang sebelum adzan. Saya ulang lagi, beliau datang sebelum adzan. Ditanya, kenapa kalau kamu datang sebelum adzan? Saya ini gak ingin jadi hamba yang buruk,
Hamba yang buruk atau pembantu yang buruk adalah setempe nunggu dipanggil. Misalnya kita tahu majikan kita pasti manggil jam 7. Kemudian jam 7 itu Anda masih ngopi, masih tata-tata, itu kan tidak menghormati majikan. Harusnya kamu setempe di jam yang saat itu. Saya sekarang sering kampanye sedekah tepat, karena misalnya sering saya itu didatangi orang kaya, sudah dapat gratisan bruto itu berembang. Nah ini kita sudah pakai buminya Allah itu gratis, pakai airnya ya gratis, pakai oksigen ya gratis, kok masih bruto, itu sudah jadi hamba yang nggak benar ya. Jadi bayangkan kalau kita pakai oksigen bayar, pakai buminya bayar, pakai airnya bayar semua, kayaknya kita tidak mampu membayar ya. Dan kita sama Allah hanya disuruh ikrar, disuruh sujud. Pentingnya ilmu satu, bahwa itu akan menjadikan satu perilaku. Misalnya begini ya, dulu itu kiai-kiai Jawa zaman dulu itu berpatokan, karena dulu pemerintahan Hindia Belanda, seorang lagi masih pemerintahan Hindia Belanda, itu dalil yang sering diutarakan itu sebaik-baiknya umara itu yang datang ke ulama, sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke umara. Tapi semenjak pemerintahan Indonesia dan kemudian ditandai beberapa tokoh kayak Gus Wahid putra Kiai Hasyim jadi Menteri Agama, ada Gus Wahid putra Kiai Wahab juga jadi Menteri Agama, ada Kiai Fathur Rahman keluarga Mbah Maimun keluarga Sarang juga pernah jadi Menteri Agama. Kemudian bersamaan dengan itu dibangunlah satu pegangan ilmu. Pegangan ilmu ini penting karena ini yang mengilhami semua orang Islam, terutama ya utamanya ulamanya. Ada seorang ustadz, seorang guru ngaji yang karena melihat rata-rata penguasa itu zalim ya, datang ke Harun ar-Rasyid. Ini perlu disemak, datang ke Khalifatullah atau Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid. Karena beliau seorang raja, tentu terduga lah, atau ya umumnya atau gimana lah istilahnya. Itu ya rata-rata ya agak seenaknya, namanya raja, namanya penguasa. Ini dalam pikiran ustadz itu udah mesti dalam fakta. Kemudian si ustadz itu matur, ya Amirul Mukminin, ini nasihun nak kamu sadidun alaika fala tajidanna fi nafsika syai'an. Saya ini mau nasihati Anda, kemudian saya cara nasihati itu keras, tolong jangan dimasukkan hati. Dia bilang kamu sadidun alaika, karena nanti kalau nasihati itu keras sekali, tolong dimaklumi karena ini penting, karena Anda harus dinasihati secara keras. Tapi sebelum nasihat itu diutarakan, kata Harun ar-Rasyid, karena beliau Bani Abbas dan beliau orang alim termasuk muridnya Imam Malik, kata Harun ar-Rasyid, uskut, kamu diam Ustaz. Inna Allaha ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni wa ma'adzalika yaqulu Allahu ta'ala faqula lahu qawlan layyinal la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi ini sekaligus etika dan norma ya bagi semua dai di Indonesia dan semua kita. Wahai Ustaz, kamu diam. Allah Ta'ala itu ngutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu ke Fir'aun. Itu saja harus pakai etika, faqula lahu qawlan layyinan. Kamu harus ngomong yang halus. Jadi intinya ini Harun ar-Rasyid komplain, kamu itu kalau jadi ustadz kok ngaji kira-kira gitu. Jadi betapa baiknya orang dulu memahami Quran. Jadi Quran itu dibaca, kemudian kita mungkin baca terus jadi cerita, mungkin ada yang baca jadi perilaku, ada yang baca kemudian itu mengilhami, membentuk. Nah kira-kira itulah yang membentuk kiai alim di NU, di beberapa pesantren maupun orang-orang alim di luar NU. Asal ngajinya dan bacanya seperti kita, pasti seperti itu. Karena cara berpikir tadi sudah. Jadi akhirnya si ustadz tadi keluar dan minta maaf, anta a'lamu minni, ternyata engkau lebih alim ketimbang saya. Jadi kalimat famusyadidun alika, saya akan keras cara memberi nasihat, itu yang diket, yang dipotong, yang dibatalkan atau yang diralat oleh Khalifatullah Harun ar-Rasyid. Itu dikatakan Inna Allaha ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Yaitu Allah mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu pun harus faqula lahu qawlan layyinan. Cara berdakwah harus dengan kata-kata yang halus, yang lembut, yang indah. Dan dengan kata-kata itu diharapkan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga yang didakwai menjadi ingat. Sehingga dengan kemampuan ilmiah seperti ini menjadi pegangan bersama bahwa kita sebagai dai atau sebagai tetangga atau sebagai sama-sama warga Indonesia, bawaan kita memang harus faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha.
Kemudian dalam disiplin ilmu yang lain, halus itu tidak kuat. Angin itu ya halus, tapi kalau di manage itu jadi kekuatan yang besar. Begitu juga air dan sebagainya. Sehingga tidak perlu khawatir terus kalau dakwah halus itu tidak punya efek yang signifikan. Tidak juga. Allah Ta'ala itu pengelola angin. Angin itu kekuatannya dasar, sehingga Nabi Sulaiman dikasih kekuatan angin dan bisa terbang kemana-mana. Kemudian sekarang jadi teknologi yang banyak memanfaatkan angin, mulai rem, mulai apa. Sehingga dari cerita saya ini kemudian terus kiai-kiai itu membentuk dakwah termasuk di ekonomi dengan cara yang rileks. Nah, cara rileks itu satu tentu dimulai dengan ilmu. Misalnya begini, saya beri contoh. Ketika ada orang melafadzkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kalimat ini mungkin kalau orang NU baca itu rutin ya, karena kiainya kelamaan dia yang ikut sambil tidur. Kalau tahlil itu disebut kiai tertentu itu mesti yang belakang wah suwi itu kalau dia itu lama itu. Nah, kiainya juga karena jadi lakon ya kan lebih semangat karena pegang mic. Biasanya gitu di NU itu, kalau khotib mesti semangat karena pegang mic, yang dengerin mesti ngantuk karena monoton gitu. Karena yang mendengerin sudah tahu pasti nyuruh baik meninggalkan yang jelek, jadi ilmunya sudah disimpulkan dulu. Setiap yang tidur di masjid mesti tak tanya kenapa tidur, ilmunya ada perkembangan, terus nyuruh yang baik meninggalkan yang jelek. Tapi kalau ilmunya agak ada perubahan kan dengar semua pasti nyuruh yang jelek meninggalkan yang baik. Karena watak manusia itu agak-agak suka fitnah, itu suka geger. Tapi kalau monoton itu mesti enggak. Tapi yang menjadi pegangan kita, saya ulang lagi, itu ilmu dulu. Saya ulang lagi itu. Saya berkali-kali menyontohkan, kalau ada orang kafir, orang yang tidak bersyahadat 70 tahun, kemudian dia bersyahadat sekali saja di akhir hayatnya. Itu kata Allah, qulil ladzina kafaru iyyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan ke mereka yang kafir, jika dia mau bersyahadat, itu masa lalunya diampuni semua. Sehingga kedahsyatan kalimat ini luar biasa. Orang yang kafir 70 tahun saja, barokahnya la ilaha illallah ini biasanya bisa diampuni semua. Nah, kemudian karena ilmu ini tidak begitu populer atau kurang dipopulerkan, atau kita sendiri kurang menghayati, sehingga la ilaha illallah itu lebih dianalisis. Cara lafaz ini, pelafatannya ada sanatnya enggak ya? Terus cara melafatkan bareng-bareng seperti itu ada tumpengan ini bid'ah enggak ya? Jadi pertanyaannya sudah tidak tentang keramatnya atau sakralnya atau fadilahnya la ilaha illallah, tapi sudah macam-macam. Jadi dan cara seperti ini ada hadisnya enggak, legal enggak, terus ada sanatnya enggak. Jadi saya mohon semohon-mohonnya untuk teman-teman yang di Al-Iman itu harus ngaji. Ngaji itu nanti kamu tahu cara mandang sebuah ibadah atau perilaku atau apa sajalah tahu. Karena al-ilmu yurisul ahwal, ilmu itu bisa mengilhami cara pandang. Dulu yaitu saya ulang lagi, ketika zaman Hindia Belanda, karena pemerintahnya Hindia Belanda itu ulama-ulama keras sekali, sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke Umaroh. Tapi setelah era Mbah Hashim, era sampai Mbah Maimun, itu mereka peduli sama Umaroh, semuanya sama-sama warga Indonesia yang ingin melihat Indonesia yang lebih baik. Sehingga banyak ya, kakak saya sendiri pernah wakil bupati, putra Mbah Maimun wakil gubernur, ini teman saya Kiai Habib jadi bupati. Semenjak itu terus, dan itu nggak lepas dari cara pandang. Ya, cara pandang diantaranya adalah misalnya seneng satu perempuan, ketemu rivalnya langsung perang kan gak mikir. Tapi kalau kau bermikir, jangan-jangan cawe itu iku rasa seneng aku. Untungnya apa untuk uang ayu rasa seneng, malah mau loro hati. Terus sudahlah, buruan dialihkan kemana kan gitu. Itu nak mau amin WA nan tukaran lewat SMS atau tarung langsung ora kau bermikir. Tapi kalau kau bermikir, akhirnya berpikir nih, perempuan tadi sebenarnya yang disenangi siapa? Oke, ternyata senang Pak Erick. Sudah kita ngalah. Karena tidak ada nikmatnya kan menikahi perempuan yang sama sekali tidak mencintai kita. Tapi kalau nak kau berpikir pokoknya diprovokasi, wah kue kalah mbak A, kue kalah mbak B, pikirannya kan ojo sampai kalah. Bareng wis menang ternyata ada mas lah.
Di Quran itu sampai lihat di tafsir Tobari itu ada ayat bal naqzifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Qadzafa itu kalau di kamus tak lihat itu takallama bila dalilin. Qadzafa itu pokoknya sekenanya. Artinya gini, kebenaran Islam atau kebenaran hak itu kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Apalagi kamu taruh secara teratur, kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Sehingga di sini banyak sahabat yang hidup di Cina. Sekarang juga banyak orang alim yang milih hidup di Amerika, banyak orang alim yang milih hidup di Inggris. Dan mereka pede, percaya diri karena kebenaran itu kamu letakkan di mana saja, itu tetap akan menang, akan menemukan momentum kemenangannya. Misalnya gini, contoh paling gampang. Dulu para peneliti, seorang lagi dulu para peneliti itu ya datang kemana-mana, termasuk Ibnu Batuta, termasuk Ibnu Khaldun, ya semua peneliti itu suka neliti. Setelah diteliti, Quran itu satu-satunya kitab suci yang membicarakan sains, misalnya tentang falak, tentang astronomi, tentang asal-usul kejadian manusia, kejadian makhluk, juga bicara tentang geografi, geologis, semuanya. Sementara kitab lain hanya cerita tentang mawaid wal hikam wal ibar. Jadi diteliti kayak apa, pada akhirnya hak ini yang menang. Bal naqzifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahid. Saya berkali-kali cerita, ada ulama yang ahli matematika. Ketika ditanya kenapa kamu suka ngajar matematika, sampai muridnya itu ragu, ini guruku mlebu swarga ta ora, penggaweane mulang matematika. Tapi para muridnya bermimpi bahwa Imam Amudi itu disuruh ngajar para malaikat. Dan itu pede betul dia. Kata Allah, ini ulama saya yang iman kepada saya setingkat iman kamu. Jadi malaikat itu tidak mungkin Gusti, kita menyaksikan langsung engkau sementara ini di bumi, nggak menyaksikan jenengan. Kenapa bisa sepede dan seyakin itu? Akhirnya Imam Amudi disuruh ngajarin matematika. Jadi Anda kalau profesor itu nanti harus sempat ngajari malaikat, itu baru benar-benar profesor. Jadi nanti di akhirat ngajari siapa? Malaikat. Jadi ada seminar yang melibatkan banyak malaikat, narasumbernya itu seorang profesor. Itu ketika kenapa engkau begitu yakin kalau Allah itu Tuhan dan Allah itu Al-Wahidus Shomad. Terus Imam Amudi mulai nulis angka gak beraturan, 2, 3, 4, 5 sampai 1 miliar, 1 triliun, semuanya gak beraturan. Kata beliau, nisbatus naini wasalasa ila ma la nihayatalaha iku nisbatul far'i ilal asli. Mbok angka sebanyak apapun, 2 dibanding 1 ya far'ul wahid, 3 dibanding 1 ya far'ul wahid. Semua angka yang gak terhingga pun dibanding 1 semuanya far'ul wahid. Semua angka sebanyak apapun itu cabang dari angka 1. Fakullu hadhil awalim far'un minal wahidis shomad, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakil malaikat tepuk tangan, iya juga. Jadi begitu juga ada ulama itu ahli gambar. Saya dulu ngaji sama Mbah Mun Al-Husunul Hamidiyah, itu kitabnya itu banyak gambarnya. Dan gale gambar yang ngawur betul, mangga ahli gambar. Saya epol, sempurna lele. Semua gambar bangunan, gambar sapi, pokoknya gambar. Ternyata dia menemukan Tuhan itu dari gambar. Gambar serapi ini atau seruwet ini sama. Gambar rapi sama ruwet itu sama kalau dalam pandangan tauhid. Dimulai minan nuqtah al-wahidah. Kowe cek gambar sing rapi sing indah, cek gambarmu elek, dimulai dari 1 titik, dan titik ini nuqtatil wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nek cara ahli tauhid gak penting gambare api, menang lomba atau ora penting. Butuhe hadis surah ini gambar baik yang rapi maupun ndak adalah min nuqtah dari 1 titik. Ya, alam raya sebanyak ini mbok gambar mbok ora, sejak mulai Mars sampai Jupiter kabeh semua bentuknya yang banyak ini semuanya min nuqtatil wujud, yaitu dari titik wujud, ini kok Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini hebatnya ulama-ulama, mbok dia pengajar matematika, mbok pengajar gambar, semuanya dipakai perangkat untuk tauhid. Nah, itu kan juga bagian dari Islam damai, Islam yang sangat tidak perlu perang untuk orang dipaksa Islam, nggak perlu provokatif kayak tadi pidatonya rektor jenengan tadi. Jadi ciri utama ilmuwan tuh kalau ngomong datar tapi logikanya nggak terbantahkan, itu ciri khas ilmuwan.
Kalau ciri khas politikus kalau ngomong itu keras, provokatif lah kira-kira gitu. Tapi isinya biasa. Nah saya berharap nanti semua profesor doktor itu datar tapi isinya kualitasnya bagus ini. Mentes. Jadi makanya terus kata ulama kenapa diistilahkan balnat zifu bil haqqi. Kenapa pakai qadzafa sementara qadzafa maknanya takallama bila dalil. Maksudnya bila dalil di sini itu min ghairi ikhtiyajin ila dalilin. Kebenaran itu memang nggak butuh dalil. Apa kita perlu dalilnya apa? Buktinya apa? Kalau 3 itu cabang dari 1. Wong gendeng yang takut gitu pasti orang gendeng. Wong 3 cabang dari 1 kok ditanyakan buktinya apa? Itu min awalil bidah. Pertama orang pasti tahu kalau 3 itu far'ul wahid. 1 juta juga far'ul wahid. 1 miliar juga far'ul. Gambar yang sebanyak apapun ya dimulai dari 1 titik. Cek gambar benar maupun yang tidak. Akhirnya apa? Ulama dulu itu sebegitu rileks nerangkan tauhid. Lalu kenapa asma ini yang ya ini kan khas NU ya, khas pesantren. Sebenarnya saya keberatan pakai istilah khas NU, pakai khas pesantren karena NU itu anaknya pesantren, jangan dibalik pesantren anaknya NU karena sebelum ada NU itu ada pesantren. Tapi kayaknya Unisma lebih suka pakai bahasa NU dan saya ya agak-agak orderan yang terpaksa disuruh ngomong. Ini agak apa ya, agak kacau sebetulnya ini agak kacau. Jadi NU itu sama pesantren itu tua pesantren. Jadi NU dilahirkan pesantren bukan dibalik pesantren dilahirkan NU. Sehingga barokahnya didirikan pesantren ini kadang nyuwun sewu sekali Mbah Hasyim itu kadang ide besar beliau itu ora dituruti wong NU. Jadi Mbah Hasyim cara kula kok dadi Mbah Hasyim ya mangkel. Mbah Hasyim itu ngarang meno kentong. Nggih ngarang meno beduk, tapi NU nganggo kentong. Beduk. Dan uniknya Mbah Hasyim enggak tersinggung. Karena ciri khas pesantren itu membolehkan perbedaan apa? Pendapat. Itu masyhur khilafnya Mbah Hasyim sama Mbah Fakih Mas Kumambang itu sampai dikitabkan. Saling ngeritik, saling macam-macam lah. Jadi cara berpikir Mbah Hasyim ketika Nabi rembukan ini gimana ya cara menentukan waktu sholat ya? Ya pakai kentong ya Rasulullah, dzakalin nasara itu untuk orang Nasrani. Ya pakai buk itu trompet, dzakalil Yahud itu untuk orang Yahudi. Terus, ada yang usul lagi pakai api ya Rasulullah, dzakalil Majusi itu orang Majusi. Setelah itu ada orang datang lari-lari cerita mimpi azan tadi. Ya itu terus dipakai sarana pemanggilan sholat ya azan itu. Sehingga Mbah Hasyim